Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap suatu jurnal yang berhubungan dengan data mining. Jurnal ini berjudul Penerapan Algoritma K-means dalam menentukan tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Data penyebaran 9 Mei 2020 yang disusun oleh Nayuni Dwitri, Jostampu Bolon, Sandi Prayoga, Fikrul Ilmi, dan Dedi Hartama. Di sini kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Muhammad Gifari Ilham Ramadan, NPM 21132010665, Retno Nur Hasanah 21132010666, Randy Raflian Maulana 21132011037, dan saya sendiri Rike Putri Mulyana Dewi 21132011065, dan yang terakhir Apudin 21132011048. Pokok-pokok yang akan kami bahas di sini ada 4, yaitu pendahuluan, rumus, hasil dan pembahasan, serta penutup. Yang pertama, pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit yang menular dan ditandai oleh gejala pada bagian pernapasan akut. Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Penularan virus ini terjadi jika ada kontak antar sesama manusia. Ketika menyerang manusia, penyakit yang disebabkan oleh virus ini adalah penyakit infeksi saluran pernapasan, seperti flu, MERS, dan SARS. Pada tanggal 2 Maret 2020, di Indonesia sebanyak 2 kasus positif COVID pertama kali dilaporkan. Terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian pada 31 Maret 2020. Tingkat kematian COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9% adalah jumlah tertinggi di Asia Tenggara. Penyebaran kasus COVID ini merata di seluruh provinsi di Indonesia, merupakan penyebaran yang cukup cepat dan berdampak negatif pada seluruh bidang. Luasnya wilayah Indonesia memungkinkan diperlukannya pengelompokan bagian-bagian berdasarkan wilayah di Indonesia. Pengelompokan ini akan menghasilkan titik-titik penyebaran kasus COVID-19. Kedua ada K-means. K-means merupakan salah satu algoritma clustering yang masuk ke dalam kelompok unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok dengan sistem partisi. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Pada algoritma K-means, komputer menerima data-data yang tidak diketahui kelasnya terlebih dahulu, lalu mengelompokkannya. Input yang diterima ialah data dan jumlah kelompok atau klaster yang diinginkan. Algoritma ini akan memasukkan ke dalam beberapa kelompok tersebut. Perkenalkan, nama saya Apudin, NPM 21132011048. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus penggunaan K-means dan tahapan-tahapan untuk melakukan optimasi menggunakan K-means. Sebelum ke rumus-rumus dan tahapan-tahapan, di sini saya akan menjelaskan untuk metodologi penelitian dalam jurnal tersebut, yaitu menggunakan tiga metodologi penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Yang kedua, COVID-19. Yang ketiga, algoritma K-means. Untuk yang pertama, tahap pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data jumlah penyebaran COVID-19 di Indonesia yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data penyebaran COVID-19 ini yang digunakan pada penelitian ini adalah data penyebaran pada tanggal 9 Mei 2020. Yang kedua, COVID-19. Sampai tanggal 8 Mei 2020, di Indonesia terdapat 12.776 kasus positif COVID-19 dan 930 kasus untuk kematian. Yang ketiga, ada algoritma K-means.
Salah satu algoritma clustering adalah K-means, yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok dengan beberapa klaster. Data-data yang dipilih menjadi beberapa kelompok dengan kriteria yang telah ditentukan lalu dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah klaster, di mana setiap klaster memiliki titik pusat yang disebut centroid. Nah, di sini untuk tahapan-tahapan untuk melakukan optimasi menggunakan K-means, yaitu yang pertama memilih jumlah klaster. Pilihlah jumlah klaster yang diinginkan pada dataset. Tentukan titik pusat. Tentukan titik pusat atau centroid secara acak atau random pada tahap awal. Yang ketiga, hitung jarak terdekat. Hitunglah jarak terdekat setiap data dengan centroid untuk menghitung jarak terdekat dengan centroid. Untuk menghitung jarak terdekat dengan centroid adalah Euclidean distance atau D. Dapat menggunakan rumus yaitu DE sama dengan XI dikurangi SI pangkat 2 ditambah YI dikurangi TI pangkat 2. Dengan keterangan XY koordinat objek, ST koordinat centroid, I banyaknya objek. Selanjutnya yaitu ada hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang. Pusat klaster adalah rata-rata dari semua data dalam sebuah klaster. Dapat dihitung menggunakan rumus Pij sama dengan 1/Ni, sigma Ni, K sama dengan 0, X Kj. Keterangannya yaitu Fij centroid rata-rata pada klaster ke I untuk variabel ke J. Ni jumlah anggota klaster ke I. Ik indeks dari klaster. J indeks variabel. Xkj nilai data ke K variabel ke J untuk klaster tersebut. Yang terakhir, hitung kembali setiap objek menggunakan pusat klaster baru atau centroid baru. Ini merupakan tahap awal pembukaan literasi baru jika anggota klaster tidak mengalami perpindahan klaster lagi. Maka proses clustering dinyatakan selesai. Tetapi jika anggota klaster mengalami perpindahan, maka kembali lagi pada langkah ke C sampai anggota klaster tidak mengalami perpindahan lagi. Nama saya Muhammad Ghifari Ilham Ramadan dengan NPM 211320160. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil perhitungan data studi kasus tersebut dalam Excel untuk iterasi pertama dan iterasi kedua. Oke. Baik, ini adalah data tabelnya. Untuk sebelumnya kita telah menentukan atau telah diketahui jumlah klaster yang telah ditetapkan. Jadi untuk jumlah klaster ini berjumlah 3. Di sini ada 1 dan 3 kan. Kemudian ada jumlah data, yaitu jumlah datanya itu 34. Oke, lalu selanjutnya jumlah atribut, itu ada 2. Di sini ada kasus positif dan kasus meninggal. Oke, selanjutnya ada tahapan pertama. Pada tahapan pertama yaitu menentukan centroid awal secara acak. Karena itu kami memilih data untuk klaster 1 yaitu Jawa Timur, di mana Jawa Timur ini memiliki kasus data yang tertinggi yaitu 1419 serta 141. Oke, kemudian kita memilih untuk klaster kedua yaitu Nusa Tenggara Barat atau NTB untuk kasus yang menengah. Dan terakhir untuk klaster 3 kita memilih Maluku untuk klaster yang terkecil. Oke, kemudian tahapan selanjutnya yaitu menghitung jarak setiap data dengan centroid dengan menggunakan rumus Euclidean distance seperti yang telah dijelaskan oleh Udin sebelumnya. Pada tahapan ini jarak terdekat antara data dengan klaster akan menentukan suatu data masuk ke dalam klaster mana, apakah C1, C2, ataupun C3.
Oke ya. Nah, karena kita menggunakan Excel, bukan menghitung secara manual, maka kita menggunakan atau menentukan rumus klaster dalam Excel menggunakan SQRT, SQRT. Untuk sebagai contoh untuk menentukan data pada data pertama yaitu Aceh pada klaster pertama itu. Jadi dalam Excel kita mengetik sama dengan SQRT 17 untuk data pertama atau atribut pertama dalam data Aceh dikurangi dengan data pertama data klaster pertama dalam Centroid lalu dipangkatkan 2, kemudian ditambah untuk kasus meninggal yaitu 1 dikurangi klaster 1 di Centroid yaitu 141 kurung tutup lalu dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 1408,9 sekian. Oke, untuk perhitungan klaster 2 itu sama rumusnya seperti Aceh gitu ya. 17 dikurang 330 dipangkatkan 2. Untuk atribut kedua yaitu 1 dikurangi 6 kemudian dipangkatkan 2. Nah, untuk perhitungan klaster ketiga pun sama ya, sesuai. Oke, selanjutnya kita menentukan klaster keberapa menggunakan rumus if dan. Oke, jadi dalam Excel kita mengetik if dan jika C1 jika C1 kurang dari C2 dan jika C1 kurang dari C3 maka klaster 1, atau jika dan klaster 2 kurang dari klaster 1 dan klaster 2 kurang dari klaster 3 maka klaster 2 masuk ke klaster 2 atau ke klaster 3. Oke, berikut adalah hasilnya setelah dihitung. Oke, kemudian ini untuk warna merah itu menandakan jarak terdekat pada data terkecil untuk menentukan data tersebut masuk ke klaster mana. Seperti ini Aceh kan data terkecil yaitu 15 itu masuk ke klaster 3. Bali itu yang terkecil 24 masuk ke klaster 2. Banten, Bangka dan sebagainya itu sama sesuai. Oke, selanjutnya untuk iterasi kedua. Nah, ini untuk tabelnya. Oke, pada iterasi kedua kita menentukan kembali Centroid baru. Tetapi caranya itu tidak sesuai dengan iterasi pertama karena itu kita menghitungnya dengan mencari rata-rata dari setiap klaster. Seperti untuk menentukan Centroid cluster 1 atribut 1 itu pada Excel kita mengetik jumlah keempat data pada atribut 1 lalu dibagi jumlah data klaster 1 yaitu 4. Oke, untuk atribut kedua dengan rumus yang sama yaitu jumlah keempat data yang telah ditentukan sebelumnya lalu dibagi dengan jumlah data klaster 1 yaitu kan 4. Nah, untuk klaster atau untuk Centroid cluster 2 dan Centroid cluster 3 yaitu menggunakan cara atau rumus yang sama juga. Oke, tahap selanjutnya itu kita menentukan jarak terdekat atau klaster ke berapa dengan rumus yang sama seperti pada iterasi ke-1. Ya, rumus di sini ya menggunakan if dan and. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Rasana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan. Karena pada iterasi kedua ini masih terdapat keterangan data yang berubah, yaitu pada Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi yang ketiga. Pada iterasi yang ketiga ini, kita juga harus menentukan Centroid terbaru,
Dan untuk rumusnya sama seperti menentukan centroid terbaru pada iterasi kedua, yaitu dengan menggunakan rumus rata-rata. Dan pada iterasi ketiga ini juga untuk menentukan klaster ke-1, klaster kedua, klaster ketiga, masuk ke golongan klaster keberapa, dan keterangan. Di sini juga rumusnya sama seperti iterasi sebelumnya, yaitu pada iterasi ke-1 dan kedua. Dan pada iterasi ketiga ini juga masih terdapat data yang berubah, masih terdapat keterangan yang berubah, yaitu pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Oleh karena itu, iterasi ini masih harus dilanjutkan ke iterasi yang berikutnya, yaitu iterasi yang keempat. Nah, ini data pada iterasi yang keempat. Dan untuk menentukan data ini, kita harus menentukan centroid terbaru di iterasi yang keempat. Dan untuk rumusnya itu sama seperti di iterasi kedua dan ketiga. Dan untuk mencari klaster 1, 2, 3 dan masuk ke golongan berapa dan keterangannya apa, tidak berubah atau berubah, itu juga rumusnya masih sama seperti iterasi yang sebelumnya. Nah, pada iterasi yang keempat ini masih terdapat data yang berubah, yaitu ada pada Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan juga Papua. Oleh karena itu, karena masih terdapat data yang berubah, maka proses masih dilanjutkan ke iterasi yang berikutnya, yaitu iterasi yang kelima. Perkenalkan, nama saya Randy Raffian Maulana dengan NPM 2113201037. Karena pada iterasi keempat yang dijelaskan oleh Saudari Retno masih terdapat data yang berubah, yaitu pada Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan juga Papua. Iterasi berlanjut kepada iterasi selanjutnya, yaitu iterasi kelima. Nah, di sini diketahui bahwa centroid terbarunya yang didapatkan dari iterasi keempat itu C klaster pertama adalah kasus positifnya 5056,0, kasus meninggalnya 2427,0 dan seterusnya. Di sini juga sama seperti iterasi sebelumnya. Kita harus mencari klaster pertama, klaster kedua, klaster 3 dengan centroid terbaru ini dengan menggunakan rumus Euclidean cluster, lalu mencari jenis klasternya, lalu keterangannya. Dan di sini diketahui keterangannya masih ada yang berubah, maka kita berlanjut ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ke-6. Nah, pada iterasi ke-6 ini juga sama seperti sebelumnya. Diketahui nilai centroid terbaru dari iterasi sebelumnya adalah 5056,0 yang kasus positif 19 pada klaster pertama. Kasus yang meninggalnya ada 427 dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari klaster pertama, klaster kedua, klaster 3, lalu jenis klasternya, lalu keterangannya. Nah, berhubung pada iterasi ke-6 ini keterangannya sudah tidak ada yang berubah, maka proses selesai. Dan ini adalah hasil pencocokan dari Excel yang kita buat sebelum-sebelumnya dengan aplikasi yang bernama RapidMiner. Pada hasil Excel yang kita buat, klaster pertamanya adalah 1, klaster keduanya adalah 4, klaster ketiganya adalah 29. Dan pada aplikasi RapidMiner, klaster 0 itu adalah klaster 3 ya. Jadi klaster ketiganya adalah 29, klaster pertamanya adalah 1, klaster keduanya adalah 4. Dan total dari semua nya adalah 34. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan hasil perhitungan menggunakan algoritma K-means,
dalam penyebaran COVID-19 di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pusat klaster yang diperoleh yaitu untuk klaster pertama berada pada Provinsi DKI Jakarta, pusat klaster kedua berada pada Provinsi Jawa Barat, dan pusat klaster ketiga berada pada Provinsi Banten. Yang kedua, pusat klaster pertama merupakan daerah penyebaran COVID-19 terbesar di Indonesia dengan kasus positif dan kasus meninggal paling besar. Yang ketiga, daerah-daerah pada klaster kedua dan ketiga merupakan penyebaran kasus COVID-19 yang cukup potensial, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah untuk penanganannya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.